Suara gue feedback nggak? Enggak. Soalnya gue pakai speaker. Oh, oke. 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 Gue harus lihat catatan gue. Ini bisa share screen ya? Bisa. Ini webinar mahal banget dah. Gue pengen padahal bagus. Bisa Bagus lah ini ya Bang Ogut mah. Iya, cuman sayang aja mending pakai buat budget iklan. Akalin dulu. Oke, bentar. Wah, udah ada 33 orang. Gue santai, gue sambil nge-vape ya. Halo semuanya. Oh, ini bisa register juga ya. Ada Wilson. Oh, bukan teman gue. Halo. Oke, halo semuanya. Halo. Gila, wow, udah ada. Halo Kak Marisha. Lo ngapain? Iya. Ini kertas nih. Ini nih bekas nih. Sorry ya audiens ya. Istri saya kadang-kadang itu memang butuh pulpen. Aduh. Oke, halo semuanya. Makasih banget nih udah banyak yang daftar ya. Dan sekarang kita ada total audiens yang live itu ada 63 orang. Nah, sekarang sebenarnya Chief Talk yang kedua ini itu kita akan mengaitkan sama program terbarunya Tribelio yaitu list building. Dan kita tahu juga nih, kalau misalnya banyak yang belum tahu, nanti bisa Bang Ogut perkenalan sendiri. Tapi kalau dari Tribelio sendiri, kenapa milih Bang Ogut? Karena ngelihat funnelnya Bang Ogut itu pakai list building banget strateginya gitu. Nah, sebelumnya perkenalin, aku Namira, aku tim Tribelio, lebih tepatnya dari divisi Community Management. Tugas aku biasanya sehari-hari nge-handle Chiefs, sama juga sekarang lagi nge-handle peserta-peserta list building mastery. Nah, kali ini kita kedatangan Bang Ogut dari Muda Cuma Sekali, dan Bang Ogut ini juga merupakan Tribe Chief Creator Muda. Mungkin kalau ada yang belum tahu Bang Ogut, parah banget sih sebenarnya. Tapi Bang Ogut bisa cerita sedikit nih tentang Bang Ogut. Silakan. Ya, jadi saya adalah seorang anak muda yang membuat konten personal branding di YouTube. Sebenarnya omnichannel sih ya. Di YouTube ada, di mana di podcast juga ada. Gue matiin Discord gue dulu bentar. Di podcast juga ada. Hampir semua social media, LinkedIn ada, semuanya ada. Gue bahas konten tentang self development sama personal branding. Jadi ngebantu anak-anak muda Indonesia buat cari jati diri sih sebenarnya, sama be the best version of themselves. Terus gue punya tribe namanya Kreator Muda. Di situ ngajarin gimana caranya anak-anak muda yang mungkin nggak mau kerja kantoran, dia pengen berkarir lewat social media gitu, bikin personal branding. Jadi kayak jadi influencer, jadi konten kreator ya kayak gue lah simpelnya gitu di Tribelio itu. Terus gue ikut Mas Denny dari 2018, belajar dari seminar-seminarnya. Jadi gue bisa share sedikit lah tentang list building ya. Kali ini kan tentang list building. Karena list building itu penting banget biar memfilter orang-orang yang main asal isi list aja gitu loh. Nanti gue share deh, gue sekalian share screen gue deh biar. Iya boleh tuh, boleh banget. Karena banyak juga nih kayak pebisnis yang misalnya baru mulai, itu banyak yang langsung kayak nyebur aja gitu, ya kan. Jadi padahal sebenarnya list building ini kayak benar-benar bermanfaat banget kalau untuk kita semua yang misalnya baru mulai bisnis gitu. Betul banget. Kayak, dan juga kenapa kita milih Bang Ogut untuk jadi Chief Talk, untuk jadi narasumber di Chief Talk kedua kita ini, karena Bang Ogut boleh benerin ya kalau salah, tapi sekarang Bang Ogut punya kurang lebih 30.000 sampai 70.000 list ya.
dari selama Nih list gue, building? nih gue screen record aja nih. Oke, boleh nih, Berapa boleh. nih? Ya. Oh udah, ini bener kan? Lancar nggak? Lancar. Tapi Nah tuh ini banyak list, banget tuh, sampai kecil banget. nih list buildingnya. Ini list gue ada 37.864 nih. Oke. Ini ya sekitar segitu ya. Itu buat yang YouTube doang. Dan itu ngumpulin berapa lama tuh Bang? Kalau itu sih setahun ya, setahun, dan itu nggak keluar duit sama sekali, nggak keluar duit. Tapi kalau misalnya yang untuk berkaitan buat online course nih, sambil gue buka ya, bentar gue buka Gmail dulu nih. Gue juga lupa sih berapa. Berarti itu murni dari YouTube ya? Murni dari YouTube. Itu fungsinya gue bukan buat mau jualan ke mereka sih. Itu buat cari data, buat someday gue mau riset market, ya gue pakai gitu. Simbolnya gitu. Ini gue harus lihat dulu email satunya. Berarti mungkin sekitar inilah, anggap sekarang yang email satunya itu 5.000 list building kali ya. Anggap segitulah. Oke, berarti 40 ribuan ya? 40 ribu ya, lah. Anggap gocap kali lah ya. Ya. Dan setahun. Kalau ya? yang 37.000 tadi setahun, karena kan nggak ngiklan sama sekali. Kalau ini yang 5 ribuan itu dari bulan akhir Januari sih ya. Nih yang ini. Ini yang gue bikin free modul, gue kasih lihat nih. Ya goceng lah, nggak nyampe 5.000 tapi 4.800 something lah. Ini berapa nih? 2 bulanan gitu lah, 2 bulan. 2 bulan, gitu. 2 bulan 5.000 ya. Oke. Nah ini nanti kita juga akan tanya-tanya lebih lanjut sama Bang Ogut. Jadi di sini sistemnya Chief Talk ini kita akan saya sendiri sebagai interviewer bakal nanya-nanya sama Bang Ogut. Tapi tenang aja, nanti para webinar attendees di sini, para peserta webinar bisa langsung nanya sama Bang Ogut juga. Begitu as soon as ada komando dari saya ya untuk nanya. Nah sekarang langsung aja deh, nggak usah lama-lama. Kita langsung mulai dulu nih. Jadi tadi aku juga lihat banyak peserta di sini yang masih belum ngerti tentang manfaat dan sebenarnya list building itu apa dan bahkan manfaatnya itu apa gitu. Nah, Bang Ogut bisa jelasin nggak dari pertanyaan itu dulu gitu, jawab pertanyaan itu. Oh, gue bisa jelasin dengan bahasa yang sederhana banget. Sebenarnya gini, lu misalnya pergi ke properti gitu ya, mau cari-cari rumah gitu kan. Lu datang ketemu salesnya ya kan. Salesnya ngobrol-ngobrol bentar, ujung-ujungnya apa? Boleh nggak isi data customer? Tujuannya apa sih isi data customer? Tujuannya adalah biar lu kagak kabur. Jadi intinya gitu, biar lu tuh kagak kabur. Jadi kalau gue udah nemuin email lu, gue udah nemuin data lu, gue udah nemuin nomor telepon lu, kan enak. Gue tinggal ikutin terus gitu loh. Itu yang versi offline ya. Nah, kalau versi online kita perlu yang namanya nomor telepon dan email juga. Kenapa? Karena ada beberapa hal. 3 kali ya, 3. Yang pertama, kalau misalnya kita punya nomor telepon, kita bisa WhatsApp dia untuk follow up biar ujung-ujungnya dia beli produk kita. Gitu. 1. Kedua, kalau misalnya lu punya email list atau WhatsApp, lu bisa bikin custom audience, ngiklan di Facebook, Instagram, atau Google, cuman menargetan khusus untuk orang-orang yang datanya lu dapetin. Jadi nggak mencar sana sini gitu. Karena kalau misalnya orang yang datanya udah lu dapetin, itu kan artinya dia udah kenal produk lo, udah ngobrol sama lo. Pasti kan caranya beda. Caranya beda banget dibandingin lu orang yang belum kenal sama sekali, lu promosiin, lain dong caranya gitu. Yang kedua. Sama yang ketiga, kalau misalnya lu punya list building, email list gitu ya. Kalau lu punya email list, lu bisa memperhemat budget ads. Kenapa? Karena lu bisa follow up si customernya lewat email, bukan lewat si Facebook ads kayak gitu. Tujuannya itu 3 itu sih kalau menurut gue ya. Seperti itu. Itu namanya list building. Jadi kita punya data customer aja intinya kayak gitu. Walaupun belum jadi customer,
kita udah punya data prospek lah, simpelnya gitu. Jadi kayak kalau lu jadi sales mobil gitu kan, kalau kita udah punya data prospek kan enak, lu nelfonin orang tuh, oh halo Pak John, Pak kemarin nanya-nanya tentang Avanza ya, oh iya Pak, gimana Pak, apa kabar gitu, udah nggak suka. Terus habis itu telepon lagi, oh ada Bu Indira, nih gue ngeliatin chatnya aja, Bu kemarin nanya event, nanya Avanza ya, oh gitu ya, oh iya, ada lagi. Bapak Anas, Pak Anas, kemarin kalian nanya Avanza ya, lagi ada promo nih. Nah, tapi lu ngelakuinnya bukan lewat telepon, tapi bisa lewat WA, lewat iklan, atau lewat email secara pribadi. Dan di blast. Itu intinya email list. Itu, biar customer nggak kabur. Oke. Nah, terus ada juga nih, kayak dari Bang Ogut, kayak misalnya untuk tadi Bang Ogut sempat bilang tuh di awal pas lagi nunjukin list-listnya, kayak itu bisa buat riset market juga gitu. Iya, lu Nah, sebut. sebenarnya tuh riset market itu manfaatnya kayak sejauh apa sih untuk bisnis kita, itu pertama. Dan kedua, gimana nih caranya gitu? Apakah aku harus ketemu orang-orangnya secara offline, atau misalnya aku bisa kayak kirim kuesioner online atau gimana gitu? Itu tuh kayak masih banyak nih di sini yang masih bingung riset market. Sebenarnya cara-caranya banyak ya. Gue share yang gue lakukan aja ya. Yang paling penting, lu harus tahu dulu apa yang bikin nih orang mau ngasih email sama nomor telepon sama namanya dia. Di Indonesia email sama nomor telepon sama nama tuh belum terlalu penting, belum terlalu sebagai privacy. Jadi kayak ya udah lu ambil aja ntar gue cuekin ya. Tapi kalau di bule itu susah banget minta email mereka asli di dunia barat. Enggak dunia barat sih, pokoknya di luar Indonesia ya. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa gila loh. Lu mintain gue email bakal ngapa nih? Tapi kalau di Indonesia rata-rata orang-orang ya udah ya udahlah email ambil aja kayak gitu loh. Nah, kalau beberapa cara yang bisa gue share nih, gue sambil langsung buka ya. Ntar gue buka dulu. Jadi ini akun gue langsung aja ya. Ini cara pertama gue. Lu harus tahu dulu segmen market lu siapa nih. Nah, segmen market lu itu sukanya apa? Nah, bukan sukanya apa, masalahnya apa? Nah, lu kasih sesuatu hal yang gratis dengan exchange atau ditukar sama emailnya dia, data dirinya dia, biar dia mendapatkan manfaat dan dia sebagai gue muter-muter ngomongnya nih. Nah, tuh kan gue ke distract. Jadi lu minta emailnya dia, lu harus kasih somethingnya itu yang berharga buat dia. Contoh nih, gue langsung kasih contoh aja ya, pasti bisa lebih ngerti lah kalau contoh. Ini gue kasih contoh aja boleh kan, Nam? Boleh banget. Kok jadi banyak gue yang ngemeng gitu? Kan yang expert kan. Mana expert? Nih ya, wih jadi halu. Iya, kok Inception. Nah ini akun gue nih, muda cuma sekali ya. Nih gue lagi bergaya kan. Jadi akun gue itu menyasar kepada orang-orang yang mau cari kerja. Ini waktu tahun 2019 ya. Ini masih kontennya tentang yang cari kerja. Sekarang sih udah bosen ngomongin tentang kerjaan. Nah, orang yang cari kerja, gue pengen dapetin emailnya dia buat apa? Karena gue pengen someday gue masuk ke pasarnya dia. Which is orang yang cari kerja kan itu sekitar orang-orang yang baru fresh graduate, ya kan? Masih bingung arahnya mau kemana, ya kan? Kayak gitu kan? Nah, gue udah tentuin pasarnya dulu, gue mau masuk ke pasarnya dia. Makanya gue harus punya data biar gue bisa untuk riset market. Nah, caranya gimana? Caranya lihat, kebutuhan dia apa sih? Oh, dia mau cari kerja. Oke, step pertama untuk cari kerja itu kan step-stepnya banyak. Yang pertama siapin ijazah, siapin apa, sampai akhirnya persiapan pakaian, persiapan interview kerja, persiapan follow up ke HR-nya gimana diterima apa enggak, persiapan kontrak apa enggak gitu kan. Nah, pilihlah checkpoint pertama dari dia 0 sampai ke hero. Artinya apa? 0 itu tuh dia masih fresh graduate biasa, belum punya kerjaan. Hero-nya itu from zero to hero kan. Hero-nya itu adalah dia udah dapat kerjaan. Checkpoint pertamanya apa? CV. Ya gue kasih lah CV nih. Nih. Ini link download CV gratis. Pastikan punya FB Messenger dulu dulu biar bisa di-download. Nah, ini gue kasih. Ya kan? Masuk ke Google Form. Tweet.
Nah, isi dah. Tuh, kayak gini. Isi. Oke. Jadi karena mereka, gue butuh kerjaan nih, gue butuh bikin CV nih, gue bingung nih, gimana caranya bekerja? Ya gue kasih nih CV nih, lu pakai template-nya, lu rubah-rubah, gue kasih juga video tutorialnya. Nah itu cara gue untuk dapetin leads buat yang riset market ya, balik lagi ya, riset market. Oke. Nah, tapi banyak juga tuh Bang yang kayak sebelum itu ya, bahkan nggak tahu nih, misalnya kayak di salah satu materi dalam list building itu kan juga sebenarnya ada, pertama kita harus tentuin niche dulu kan. Sebenarnya nggak list Yap, building doang sih, dalam bisnis pasti harus tentuin niche dulu kan. perlu. Nah, tapi kayak gimana sih cara nentuin orang yang tepat banget gitu? Maksudnya pasti kan kalau di Indonesia banyak banget fresh graduate, setiap bulannya pasti selalu ada fresh graduate baru gitu yang nyari kerjaan gitu. Nah, dari semua itu gimana cara Bang Ogut menentukan, oh oke, gue mau fresh graduate yang seperti A nih, yang mau gue targetin gitu. Kayak gimana caranya supaya tahu segmen market sampai sedetail itu gitu? Oh, kalau gue pakainya jangan ke fresh graduate itu ya, karena kalau contoh fresh graduate itu kan terlalu umum ya, yang CV ya, karena semua orang fresh graduate rata-rata mau kerja. Terlalu nggak, mungkin audiensnya kalau gue kasih contohnya gitu kayak kurang dapet gitu loh. Tapi gue gimana kalau misalnya lu nanyanya gini, bukan fresh graduate yang seperti apa, tapi kayak gimana cara Bang Ogut nyari fresh graduate yang baru lulus dan nggak mau kerja, maunya jadi konten kreator, lebih susah kan? Oh, iya, iya, iya. Bener nggak? Lebih susah kan? Caranya adalah satu, kan ngiklan dulu nih. Kalau gue ngiklan atau bikin konten ya terserah ya. Iklan atau bikin kontennya itu harus yang memang ngebahas tentang yang spesifiknya itu. Spesifiknya gue adalah orang fresh graduate atau orang yang nggak mau kerja kantoran, dia pengennya jadi influencer atau konten kreator. Ya udah gue bikin konten iklannya tentang tentang orang yang nggak suka kerja. Mau dicontohin juga, mau dikasih lihat juga gimana kontennya? Boleh, boleh. Itu juga bisa jadi contoh lead magnet nih, karena sekarang kita juga udah masuk ke materi lead magnet, dan kayaknya masih banyak yang bingung nih. Tuh. Kayak bahkan ada yang minta share lead magnet yang Bang Ogut pakai selama 2 bulan. Selama 2 bulan, pakai selama 2 bulan. Oh ya, gue pakainya ebook. Nih gue cari dulu ya datanya ya, pelan-pelan ya. Tadi nggak siapin ini gue. Mana ya? Ads. Nah ini ada nih. It's mana nih? Nah ini belum gua iklanin sih, tapi ya udahlah nggak apa lah, baru diedit tadi. Udah. Nih, bentar. Mana punya gua? Ini WFH. Ini kan lagi WFH nih. Gue bikin iklan tadi ini. Bentar. Aduh, lagi gue sih. Nah, ya iklannya dulu ya. Jadi step, ini gue bisa type nggak sih? Tulis ya. Stepnya, Bisa. 1, filter lewat iklan. 2, filter lewat landing page. 3, filter lewat email dan nama. 4, filter. 4 baru lead magnet. Nah itu ya, gue catat ya. Nah nih, gue share ya. Oke. Gue buka nih ya. Jelas nggak ya? Jelas kan, Nam? Oke. Coba buka dulu, Bang. Nah, jelas. Jelas. Suaranya jelas? Coba play dulu. Jelas? Oh, agak kecil sih. Gue deketin mikrofonnya bentar. Habis bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan, dan tidur seumur hidupku tanpa istirahat. Aku butuh istirahat dari kesibukan keseharianku. Kondisi lagi kayak gini, gue jamin lo lagi sering banget di rumah aja. Nah, sekarang adalah kesempatan lo untuk nambahin pengetahuan dan keahlian lo. Gimana kalau misalnya lo belajar cara membuat konten dan cara naikin followers lo di sosial media lewat konten personal branding? Teksnya ngaco ya. Nama gue adalah Ogut, gue adalah seorang konten kreator
dan social media marketer dari akun Muda Cuma Sekali. Gue punya free training yang bisa ngajarin lo gimana caranya untuk bikin konten yang ramai followersnya. Nah, ngomong masih di rumah, manfaatin kesempatan ini untuk belajar skill baru karena free training ini gratis, bentuknya video. Cara untuk joinnya, tinggal swipe up atau klik tombol di bawah. Nah, kelihatan nggak? Jelas nggak? Jelas. Buset, ini gue buka kartu ya. Gak apa-apa, amal jariah. Amal jariah. Nah, itu iklan ya, itu iklan satu, ya kan? Terus setelah udah iklan kan, dia bakal masuk ke landing page. Ini. Filter lewat landing page. Oke, nih, gue share nih. Tuh. Jadi yang pertama kali tadi iklan kan bilang, kenapa lu nggak belajar bikin konten sama naikin followers, ya kan? Terus pasti kan langsung ke filter kalau orang yang ya gue maunya nggak mau jadi influencer kok, gue nggak mau konten kreator, gue maunya kerja aja, gue udah suka jadi accountant misalnya kayak gitu. Ya berarti kan dia nggak tertarik dong, berarti udah ke filter tuh, ya kan? Nah ini kita kasih lagi landing page copywritingnya yang benar. Ya, ini masih jelek sih desain gue, baru belajar desain lagi gue. Jadi konten kreator, duit datang dari posting, diajarin, dibimbing, bla 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 bla. Nah, ini lu ceritain apa manfaatnya orang jadi konten kreator biar dia bisa memfilterkan diri apakah memang konten kreator buat gua gitu loh. Salah lagi nih yang buat jualan. Ntar lu. Nah, ini nih. Bentar. Webinar IG. Ini kah? Oh, bukan. Ntar, mana ya landing page-nya ya? Oh, ini nih. Nah, nih gue bikin konten kreator, kantong tebel, cuman modal posting. Ya, jadi bos diri sendiri, nggak perlu ke kantor, rezeki ngalir, scroll ke bawah. Nah, nih bikin copywriting nih, terus detail, baru di bawahnya masukin nama sama email aktif sama pekerjaan. Gue perlu pekerjaan sih, karena untuk ngetes kemampuan dia beli ya. Nah, kayak gini. Tujuannya apa? Tujuannya kenapa gue bikin postingan kayak gini? Kalau kita ngiklan itu langsung kasih lead magnetnya, langsung kasih kayak gini. Orang tuh main gampang aja ngasih email standar aja gitu loh. Ngasih email abal-abal dan lain-lain. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Gue mau mengurangi orang-orang yang toxic, simpelnya kayak gitu lah. Bukan toxic sih, maksudnya orang-orang yang nggak serius gitu loh. Rugi kan gue nge-ads kalau misalnya dia nggak serius kan. Nah, makanya gue kasih copywriting yang buat ngefilter dia. Kalau orang yang nggak serius kan males baca kayak ginian kan, yang nggak benar-benar punya masalah. Nah setelah udah mulai free training, dia akan ke sini. Oke, langsung nih. Nah ini lead magnet gue nih. Lead magnet gue, webinar 1 jam 3 menit. Ini gue jelasin 3 rahasia simpel mendapatkan set. Jadi dia ngasih emailnya dia yang tadi tuh. Masuk ke webinar sini. Jangan lupa tempelin pixel ya. Masuk ke webinar sini. Itu salah satu contoh lead magnet gue yang pertama. Yang kedua, ini gue kasih ini ebook. E-booknya ini ngomongin tentang hobi yang dibayar mahal. Nah, jelas kan? Berarti kan orang-orang yang segmen gue adalah hobi yang dibayar mahal. Ya udah gue kasih untuk siapa buku ini nih. Nah, kayak gini nih tuh. Ada yang komen. Oh, terus alhamdulillah. Nah, kayak gini. Ini contoh lead magnet gue, e-book sama webinar. Begitu. Udah nih, gue close nih. Boleh. Nah, berarti kan kalau ngelihat dari step by step yang tadi Bang Ogut kasih, itu bener-bener ngefilter gitu ya, ngefilter orang-orang yang emang pengen serius gitu. Nah, tapi banyak juga nih kayak teman-teman kita yang baru mulai, itu pasti mikirnya kayak ya gimana misalnya gue mau ngefilter gitu, soalnya gue kan baru mulai nih, gimana caranya gue bisa punya filter yang tepat gitu, kayak supaya bikin alur-alur kayak gini tuh menurut gue ya kayak terlalu inilah, misalnya gue gaptek, gue nggak ngerti gimana tuh kayak bikin landing page, terus bikin copywriting, bahkan bikin ebook, desain, semuanya tuh nggak ngerti gitu. Itu gimana tuh Bang? Ini asumsinya udah jelas belum audiensnya siapa nih? Karena
Banyak orang mikirin teknis-teknis tapi prinsip fundamentalnya belum jelas nih. Lu maunya jualan ke siapa? Lu mau audiens lu siapa? Itu belum jelas gitu loh. Tadi ada pertanyaan tuh. Ini gue sambil baca kan. Bisa tolong jelaskan nggak cara research awalnya kenapa milih niche fresh graduate yang ingin jadi content creator? Ya lu baca Mas Denny lah. Cara cari niche itu ada tuh di YouTube-nya dia kan. Iya, betul. Nah, ada di YouTube dan di list building Mastery juga udah ada tuh materi pertama. Gue boleh bantu jelasin nggak dikit? Boleh. Nah, ini cara nyari audiens nih. Bentar gue cari data gue dulu. Set nih, mantep juga nih kayaknya nih. Webinar sama gue buka-bukaan. Harusnya headline-nya gitu ya. Kayak di Line Today, buka-bukaan. Buka-bukaan. Telanjangin rahasia Bang Ogut menciptakan list building kan kayak gitu kan. Rahasia sukses Bang Ogut. Begitu. Bentar ya, gue cari dulu. Bentar di sini. Banyak banget datanya cuy, gue sampai lupa nih. Tunggu ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa perhatiin ya, yang Bang Ogut tunjukin dari tadi itu benar-benar bisa banget dipelajarin sebenarnya kalau tadi nyimak apa yang udah Bang Ogut kasih, karena Bang Ogut nggak ngasih penjelasan doang, tapi juga ngasih contoh-contohnya, yang mana pasti banyak juga nih dari sini yang ikut list building mastery lagi ngadet. Nah itu bisa nanti Bang Ogut sekarang lagi tunjukin sesuai sama materi cari niche, cara nentuin niche yang profitable. Ini Bang Ogut lagi mau nunjukin bentar lagi. Nah, dapat nih gue share nih. Nih, simpelnya nih ya, nyari audiens tuh gini nih. Rahasia sukses, belum sukses kok, masih biasa aja. Nih gini, ini cara gue nyari ini ya, cara gue nyari niche ya, researchnya gini. Lo harus tentuin dulu nih. Kita tuh kan usaha tuh intinya menyelesaikan problem kan. Mas Denny selalu bilang kan, cari problem, ya kan? Researchnya adalah, gue harus tahu dulu nih, problem yang paling gue kenal itu problem dari segmennya siapa, ya kan? Oke. Contohnya, kalau lu adalah seorang hipnoterapi ya, kayak salah satu teman gue, sahabat gue juga, Mbak Yulianti Wijoyo, dia hipnoterapi karena dia pernah ikut kursus hipnoterapi, kemampuannya hipnoterapi, dia mensegmenkan cari market orang-orang yang panik, ya kan? Karena dia kenal banget nih marketnya nih. Ya kan, gua kenapa menyasar market yang market fresh graduate yang nggak mau kerja kantoran, pengennya jadi content creator atau pengennya jadi usaha, tapi lewat sosial media. Karena gua di situ, gua pun market sebenarnya. Intinya itu kenal banget, karena itu kayak kopian dari diri gua gitu loh, ya kan? Tapi lu nggak harus selalu kopi dari diri lu sih ya. Maksudnya nggak, misalnya lu udah senior gitu, misalnya udah 40 tahun, lu mau nyasar ke konten kreator gitu misalnya, lu nggak harus lu udah jadi konten kreator, lu nggak. Yang penting pertama kali adalah lu harus pahamin dulu. Ini nih, kenal nggak nih lu sama temen-temen lu yang bakal lu jualin, simpelnya kayak gitu tuh. Ya kan, kenal nggak dia susahnya apa, sakitnya apa, maunya dia apa sih gitu kan. Nah, terus kalau misalnya lu belum bisa kenal, nah lu pikir lu mau nyasar segmen mana yang benar-benar lu kenal karakternya, lu datengin orang-orang yang punya karakter seperti itu, lu tanya-tanya, ajak aja ngobrol, ajak ngopi. Kayak dulu contoh Mas Denny waktu mau bikin Tribelio, dia ngajakin ngopi orang-orang yang punya bisnis, udah punya komunitas di Telegram, tanyain masalahnya apa sih, kurangnya apa sih, akhirnya dia bikin Tribelio. Itu proses pertama, riset dulu. Sampai lu kenal bener-bener nih marketnya siapa nih, audiensnya siapa nih gitu loh. Kalau gue mau jualan misalnya kayak baju hamil, gue kagak ngerti ibu-ibu hamil tuh kayak gimana, masalahnya di mana gitu loh. Tapi kan gue bukan berarti nggak bisa ngejual, gue bisa tanya istri gue bisa tanya mertua gue, mah emang kalau misalnya ibu hamil tuh masalahnya di mana aja sih? Mama tuh awal hamil gimana sih? Oh bulan pertama emang apa yang dirasakan, bulan kedua apa, sampai akhirnya brojol anak gitu loh. Ya kan, apa yang dirasakan. Nah di situ kan bisa lu lihat, oh ada nggak nih peluang nih, ada nggak nih peluang nih. Itu yang pertama, cara riset yang paling gampang kan. Nah terus yang kedua, setelah lu riset paling gampang, yang tadi caranya, nih laser gue kelihatan nggak nih? Kelihatan. Ya, tugas kita setelah kita kenal, itu kan kita bikin bisnis ngebantu dia dari yang zero to hero, intinya kan kayak gitu. Nah kalau misalnya di sini contoh orang
orang yang pengen tenang dari masalah kepanikan, dari dia panik, ini panik nggak ada duit ceritanya kan, panik, Oh itu dompet. tokennya udah bunyi kan, titit, gitu. Ya, token gue bunyi sih kemarin sih. Nah ini orang yang panik gitu ya, sampai jadi orang yang zen gitu, anjay zen, orang yang tenang. Dari dia panik sampai ke tenang itu kan dia harus berproses, bener nggak? Ya kan? Gue dari nggak berotot jadi berotot kan dia harus berproses kan. Nah proses-proses ini itu kan ada checkpointnya. Oh yang pertama dia harus tahu ini dulu, kedua ini dulu, ketiga ini dulu, keempat ini dulu, kelima ini dulu, keenam ini dulu. Contohnya kayak orang panik nih, kenapa sih bisa panik ya kan? Oh ternyata dari golongan darah Anda kayak gitu. Dia harus tahu dulu, panik saya udah parah belum? Latihan biar nggak panik gimana sih? Makanan pengurang panik gimana sih? Kegiatan rutin pengurang panik apa sih? Baru dia bisa jadi zen mode. Nah, tadi pertanyaan cara cari lead magnet kan? Lead magnetnya lu pilih aja di checkpoint yang pertama ini. Kayak gitu. Kan lu bisa bikin nih kayak ebook. 1 3 ciri orang 10 ciri orang yang mudah terserang panik. Ebook 20 halaman. Apakah Anda salah satunya? Nah, minta emailnya dia, kasihin ebooknya. Sesimpel itu sebenarnya. Kayak gitu. Berarti sebenarnya harus menjawab masalah mereka ya? Apa? Harus menjawab masalah mereka ya? Jadi harus menjawab masalah mereka. Karena nah itu juga. Jadi sebenarnya harus banyak-banyak riset juga ya berarti kalau kayak gitu. Karena kita nggak akan tahu masalah marketnya apa kalau misalnya kita nggak ngelakuin riset. Tapi Betul. akan lebih mudah kalau misalnya kita itu adalah market kita sendiri sebenarnya, ya kan? Yes. Nah, Oke. Nah sekarang banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan. Dari tadi udah masuk, kita coba jawabin beberapa dulu. Dari awal ya. Nih dari Budi Sucipto. Tadi yang ngomongin iklan. Berarti listnya malah di-exclude dari FB Ads, Mas. Mana? Di bawah. Sorry Bang, tadi topiknya dari mana biar bisa dikasih lead magnet? Yang mana? Sorry. Yang Budi Sucipto, bawah banget. Berarti listnya malah di-exclude dari FB Ads, Mas. Ini teknis ya. Gue coba jawab apa gimana nih? Boleh, coba jawab. Ini teknis ya, di-exclude atau di-include kan tergantung gue mau nyasar mana. Kalau yang buat fresh graduate pengen bikin konten ya pastinya pakai dia, yang exclude yang udah beli lah. Ngapain gue iklanin lagi ke orang yang udah beli? Gitu. Jadi gue include yang ininya, yang list buildingnya. Tapi gue nggak gitu banyak pakai list building ini ya, list building apa? Gue copy jadi emailnya gue copy ke Facebook Ads buat custom audience. Gue nggak terlalu bikin kayak gitu karena gue lebih ke email marketingnya kayak gitu. Oke. Kan gue bisa track list buildingnya itu kan lewat pixel kan kayak gitu. Nah, terus ada juga nih, kalau untuk sekarang saya main dropship marketplace dengan jualan jam tangan. Apakah list building juga penting atau harus banting setir? Dan yang untuk bangun dari Brian di atas dikit. Dan untuk bangun list building, bisnis apa yang pas? Oke. Ini agak tricky ya karena gue jualan produk ya kaos gue sih. Gue ngandelin banget personal branding gue buat jualan produk. Beda mungkin ya kalau sama dropship ya. Cuman gue berusaha coba jawab ya. Intinya gini, lead magnet, pertanyaannya adalah lead magnet itu biasanya dibutuhkan untuk bisnis yang butuh edukasi. Yeah. Butuh edukasi. Kalau jam tangan, I think itu butuh edukasi. Edukasinya apa? Mungkin bisa bikin seperti katalog jam tangan atau lookbook. Karena orang nggak pernah ngerti, gue pakai jam tangan ini cocok nggak? Sebelum dicoba. Sementara kan jualannya online. Kenapa nggak bikin lookbook, model,
Jadi kita bisa rekomendasi untuk orang-orang dengan karakter seperti ini, contoh cocoknya pakai jam ini, gabungin sama outfitnya. Nih kalau lo mau kelihatan casual, coba kaos oblong, kasihin jeans, kasihin jam tangannya ini, ya kan? Nggak usah kasih harga atau kayak semacam kayak outfit idea untuk anak-anak nerd misalnya kayak gitu. Outfit idea untuk ini. Nah, lu selipin jam tangannya. Nah, itu mungkin lead magnetnya. Lu bisa bikin ebook di situ. Itu ya ide gue ya. Bisa aja gue salah ya karena gue nggak pernah jualan jam tangan. Tapi I think kalau gue mau beli jam tangan, gue pasti bakalan nyoba dulu. Karena gue nggak bisa nyoba karena ini online. Gue bisa ngelihat dari kayak semacam bikin ebook atau majalah katalog yang ngeliatin oh model kayak gini cocoknya gini ya. Karena gue kan Chinese ya. Jadi berkata oh ini cocok nih jam tangan ini untuk Chinese kayak gitu kan. Seperti itulah kayak gitu. Bukan rasis ya gitu. Oke. Nah, tapi itu menarik nih karena itu timbul pertanyaan lagi juga dari Mas Brian kayak apakah sebenarnya bisnisnya itu harus nyesuaiin sama list building atau sebenarnya list building itu bisa kok untuk semua bisnis gitu atau kita memang harus cari bisnis-bisnis yang tertentu yang emang bisa dipakai untuk list building gitu. List building sebenarnya bisa kalau menurut gue bisa dipakai ke semua bisnis ya kan. Tapi bedanya di lead magnetnya menurut gue. Toh gini loh, list building buat semua pedagang setahu gue kalau megang kontak customer bukannya makin seneng. Lebih enak follow up-nya. Kan simpelnya itu. Jadi list building sebenarnya itu perlu kita bikin. Tapi yang berbeda adalah lead magnet dari masing-masing bisnisnya. Nggak bisa disamain. Nggak bisa kalau kayak jam tangan, orang udah tahu semua fungsi jam tangan. Yang dijual sama jam tangan kan bukan fungsinya menunjukkan jam. Apakah ini bisa menunjukkan jam lebih bagus daripada yang lain, sama jam semua. Tapi kan jam tangan itu kan stylenya yang dicari. Nah, kita educate, walaupun jam tangan sebenarnya orang sudah paham, ya kan? Tapi stylenya yang orang belum paham. Gua aja baru tahu jam-jam mahal kayak Patek Philippe dan lain-lain aja baru setahun belakangan ini gue nggak tahu gitu. Gue cuma tahu jam tangan Rolex gitu loh, Rolex gitu loh. Nah, hal itu kan perlu diedukasi. Contoh kayak bisa mainin kalau misalnya segmen market lu tinggi ya lu bikin kayak yang tadi gue bilang stylenya gitu loh. Gitu. Jadi kayak mungkin gue pernah mungkin lu bisa kasih gratisan majalah untuk jam, edukasi tentang jam buat exchange di list data diri mereka. Jadi kalau misalnya dibalikin pertanyaan ke Namira adalah list building itu penting buat small business. Kenapa? Karena buat follow up. Enak kan namanya orang kalau misalnya jualan dagang punya list building kan enak, bisa follow up. Nah, tapi lead magnetnya disesuaikan kayak gitu. Oke, nah kita cari pertanyaan lagi. Jadi sebenarnya list building itu penting ya, dan kalau kayak gitu berarti sebenarnya nggak harus selalu email gitu. Kita punya sekadar nomor WA-nya aja itu akan ngebantu kita banget untuk jualan lagi gitu kan. Nah, gitu. Terus ini tadi udah diceritain ya dari Mas Yudi nih pertanyaannya. Ceritain dong gimana maksudnya pakai dua landing page dan alurnya gimana? Ntar gue bingung. Maksudnya gimana? Lupa gue. Itu yang tadi tuh yang Bang Ogut kasih step by step. Yang dari awal di filter iklan, terus masuk ke landing page, terus masuk ke email, masuk ke lead magnet. Ceritain dong gimana maksudnya pakai dua landing page. Gue bingung nih, maksudnya kenapa gue pakai dua landing page, dua lapis? Maksudnya kayak dua landing page untuk ini, yang maksudnya satu lead magnet dua landing page atau ada dua landing page secara terpisah? Mungkin yang gue bisa jawab karena yang gue lakukan adalah gue menggunakan dua landing page itu terpisah karena itu beda lead magnet. Ya beda lead magnet ya pasti gue harus kasih landing page yang berbeda dong, penjelasannya juga beda dong. Gitu. Gue ngasih ebook sama gue ngasih webinar pasti beda. Gitu sih. Oke. Nah terus ada juga nih ya Bang, kalau ngomongin landing page nih, banyak juga dari teman-teman kita yang kayak ngerasa, aduh kalau landing page tuh berat banget gitu, kayak langsung pikirannya tuh pasti website atau apa gitu, kayak landing page tuh berat banget, belum copywritingnya, belum Go Gaptek atau segala macam. Nah sebenarnya kalau untuk pemula, Bang Ogut nyaraninnya gimana nih untuk landing page? Apakah di Instagram aja atau gimana?
Oke, lu bisa pakai tools. Enggak, kalau misalnya list building sih jangan Instagram ya, nggak bisa langsung save ke save ke table ya. Intinya bikin list building itu harus langsung masuk ke Google Sheet. Kok sheet? Google Sheet. Google Sheet. Ya, agak panjang. Iya, nah ini gua kasih tutorial juga dikit dah, boleh. Nah, lu gini aja nih ke Google Drive ya kan. Misalnya lu bikin nih di Instagram lu kan ada di link di bio kan, link di bio. Mau nggak download ebook gratis tentang 5 rahasia survive di era bonus demografi ya kan? Ya lu bikin aja nih, baru Google Form. Beres. Bikin aja Google Form, masuk ke judulnya ya. Tulis. Mana? Cara menaklukkan hati gebetan Anda gitu kan. Gebetan. Gitu. Dalam 5 menit. Nah, deskripsi formulir yang panjangin. Bla 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 bla. Biar kefilter orangnya. Udah bikin pertanyaan, beres. Jadi nggak ada alasan buat gaptek. Dia udah langsung ke save di ini. Di apa? Di Google Sheet ini. Kayak gitu. Gitu sih gue. Terus di akhir kita bisa kasih ini ya, link dapetin lead magnetnya. Oh iya benar. Lead magnetnya itu setelah dia isi, ntar mana ya? Nih, gue lupa settingnya ya. Bentar. Nah nih pesan konfirmasi. Jadi lo kalau misalnya setelah udah bikin form, ini belum di share screen bang. Oh ya maaf. Nah lo habis bikin form nih ya di sini, ya kan? Lo klik yang gambar gerigi nih, gear, setelan. Terus lo presentasi, ya kan? Nah, ini kasih pesan konfirmasi nih, ya kan? Jangan ditutup dulu. Ini link downloadnya. bit.ly Ogut mudah cuma sekali, gitu kan? Nanti dia munculnya kayak gini nih. Aduh, ini nggak bisa sih. Nanti dia habis submit, langsung ada namanya, nanti ada linknya gitu. Ini gitu. Gua coba aja kali ya langsung ya. Boleh. Nah, Ogut ganteng. Umurnya 15 tahun. Balikpapan. Nganggur. Penghasilan per bulan saat ini 100.000. 10 miliar gitu ya. Jangan deh rusak nanti list building gua. 1 juta aja. Nih, lu kasih nih di sini setelah submit jangan close dulu karena ada link untuk meminta CV dari asisten Ogut Mario. Submit. Nah, form download template CV. Nih, klik. Jangan di close dulu. Ini link untuk minta Mario. Soalnya kamu hanya perlu Messenger, Facebook dan download paketnya. Ini gue pakai chatbot ya. Itu beda cerita lah. Karena kan di sini bahasnya tentang email ya. Nih, klik, tak, udah bisa download langsung. Kalau ininya linknya tinggal diganti aja. Si mana tadi? Nih, link ini. Jangan nanti ininya. Nih, link ini dapatkan link yang bisa dibagikan. Dapat link yang bisa dibagikan. Jangan lupa setelan berbaginya dibikin orang bisa download. Udah, masukin ke sini. Ke sini nih. Nanti munculnya kayak gini. Gitu simple. Jadi ya. nggak harus high tech gitu loh. Oke. Nah, kita lihat lagi nih pertanyaannya. Lagi. Ini banyak juga ya pertanyaan-pertanyaan teknis nih. Oke. Bisa tolong jelaskan cara riset awalnya kenapa milih niche fresh graduate yang ingin jadi content creator? Ya, tadi dijawab kan karena gue juga gitu. Terus mana lagi nih? Bagaimana dengan volume marketnya? Gimana risetnya? Oke. Kalau volume market nih gue cara risetnya pakai ini ya.
pakai sejujurnya gue nggak terlalu teknis kayak scholar gitu ya, kayak anak S2 ya. Gue walaupun gue S2 ya, gue ngambil MBA. Weh. Kepuyengan beneran deh kalau mikirin volumenya asli. Gue cuma mikir gini aja. Mayoritas orang Indonesia, kita kan gue lihat nih di tahun 2020 itu kan ada bonus demografi namanya. Bonus demografi itu kan 70% orang Indonesia itu adalah usia siap kerja. 70% loh. Berarti 280 juta. Sekarang 280 ya. 280 juta orang kali 70%-nya berapa tuh? Yang orang usia siap kerja. Ya kan? Nah, terus abis itu abis gue tahu nilainya X nih orang yang siap kerja. Kan gue tinggal breakdown lagi. Yang mampu beli kursus gue berapa? Ya kan? Yang mampu beli kursus gue berapa? Yang mampu beli kursus gue tuh orang dalam kalangan menengah atas, menengah bawah atau atas. Lihat aja persentasenya di Google, lo cari aja berapa sih persentase orang-orang di menengah misalnya kayak gitu. Terus gue biasa pakai ini, research ini nih. Ntar gue dulu. Gue biasa pakai setnya nih, lu cek aja namanya Deloitte Customer Insight. Sorry, bukan yang ini. Nah ini, Deloitte Customer Insight. Di sini gue sering lihat nih, ya kan? Di sini ada data. Nih kalau mau agak-agak S2 ya, gue sih males kayak gini-gini nih. Nih. Di sini ada namanya breakdown of monthly household expenditure by month, household income level. Nih di sini kelihatan nih. Kalau orang yang spending per bulannya itu di bawah 1 juta, dia spend untuk apa aja? Berapa persen untuk kayak gini nih? Untuk packaged foods, beverage, clothing and footwear, household cleaning product, cosmetic and beauty products, personal hygiene product. Ini jelas nih. Kalau misalnya yang spending sebulannya kurang dari 1 juta, spending 2 bulannya sebulannya kurang 1 sampai 2 juta, 2 sampai 3 juta, 3 sampai 5 juta, 5 sampai 7,5 juta, 7,5 juta sampai 10 juta, di atas 10 juta. Dia belanja buat apa aja sih? Ya kan? Kan lu bisa nih nanti tanya sama dia nih. Ya kan? Tanya sama dia lu biasa belanja sebulan berapa sih? Nah, kalau misalnya udah dikasih tahu, rata-ratanya segini, lihat ada di kolom mana. Tinggal lihat produk lu itu ada di berapa persen dia mau ngeluarinnya. Kayak gitu. Jadi itu cara riset gua kalau misalnya mau yang agak-agak sedikit pakai metodologi lah ya. Tapi mostly Iya, berarti itu bisa ya teman-teman cari nih di Google Deloitte Indonesia Customer Insights tadi ya. Consumer Insights tuh bisa buat patokan tuh. Tinggal lihat bagian yang itu doang ya kalau nggak mau mikir banyak-banyak. Iya, kayak gitu aja. Oke. Nah, ada juga nih dari Desmai, Kak Desmai nanya, Bang, kalau produk yang multi level kan lebih dari satu macam produk, gimana ngatur target marketnya ya? Produknya multi level marketing. Oke, ini multi level agak berat sih, gue nggak pernah ikut MLM. Kenapa nggak lu ini aja? Kalau lu ngomongin produk MLM, emang agak susah karena lead magnetnya harus banyak kan. Tapi kenapa nggak lu mikirin pakaiin lead magnetnya buat downline, buat nyari downline? Lu bikin lead magnet gimana cara bisnis modal handphone, tapi bisa punya jutaan gitu loh. Lu kasih tahu langkah-langkahnya gimana, lu bikin ebook aja itu kan bisa. Jadi segmennya ke downline gitu loh. Kalau gue ya, soalnya ribet kalau misalnya MLM banyak produknya. Produknya ya, berarti lebih ke strateginya ya, cara iniin lead magnetnya. Nah, gue baru masuk ide tadi. Misalnya kalau misalnya lu jual MLM-nya kecantikan gitu ya, kayak Nuskin gitu. Kan lu bisa bikin lead magnetnya ebook cara menjaga membuat muka tetap glowing walaupun terkena polusi matahari. Sekarang kan bisa kayak gitu. Tips-tips glowing untuk anak 20 sampai 30 kayak gitu aja. Produk lu itu menyelesaikan masalah apa ya lu bikin lead magnetnya itu nyadarin masalahnya mereka gitu. Minum jahe dulu biar nggak kena COVID. Oke. Gitu. Ini jadi banyak yang konsultasi ya. Kalau salon gimana nih bikin lead magnetnya? Waduh, jangan sampai detail gitu lah. Banyak banget ya.
Lu bikin lead magnet itu nggak harus ebook loh. Bisa aja lu bikin kayak diskon 90. Contohnya, lead magnet ya. Gue pernah punya klien klinik kecantikan. Lu kan pasti punya treatment yang murah. Modalnya murah, ya kan? Itu aja lu jadiin lead magnet. Yang harganya tadi 200.000 buat facial. Potongan. Jadi cuma 99.000. Itu kan lead magnet juga. Jadi nggak harus educate terus. Lead magnet itu yang penting, intinya gini, lead magnet itu intinya yang penting dia tuh kontak sama kita. Intinya gitu. Ya, nah ini juga makin banyak ya pertanyaan teknis, tapi aku juga coba bantu jawab. Jadi kalau kayak tadi Bang Ogut udah bilang, sebenarnya list building ini nggak harus selalu email gitu, bisa WA ataupun pakai platform lain juga bisa. Yang penting kita punya kontak dia supaya si customer kita itu lebih mudah kita follow up gitu. Dan selain itu juga kalau misalnya ada yang pengen pakai platform email marketing, itu sebenarnya di Tribelio juga bisa. Dan Bang Ogut juga aktif ya. Bang Ogut tuh salah satu tribe chief yang aktif banget dalam ngirimin engage sama membernya baik di dalam tribe maupun lewat email juga ya Bang. Ya email lebih banyak DM sih dia. Cuman gue udah wanti-wanti tuh kalau DM nggak gue balas jangan marah ya. Banyak yang DM gitu. Tadi nambah dikit salon ya. Gue bisa contoh istri gue nih. Ini gue kasih lihat Instagram istri gue. Dia punya eyelash extension nih ya. Jadi gue kasih tahu bahwa lead magnet itu buat dapetin list nggak harus selamanya edukasi ebook webinar, kagak. Yang paling penting adalah lu dapat kontaknya dia dapetin manfaat sama lu dan bisa nyobain dulu produk lu gitu loh. Kalau produk jadi gini, bisain 2 deh. Kalau produk yang nggak perlu edukasi panjang, bikin lead magnet yang orang tuh bisa nyobain dulu. Simpelnya tuh kayak kalau lu ke mall jalan-jalan, ada orang yang nawarin, "Bu, ada daging nih gratis." Yang kecil-kecil gitu loh. Cobain bu. Tapi bedanya minta emailnya dia gitu loh. Simpelnya kayak gitu. Nah, kalau istri gua itu, bentar gue lihat nih. Ini Instagramnya tolong di follow juga ya biar banyak followernya. Boleh. Silakan promo. Ini gue cari dulu. Nah, ini karena COVID lagi belum beroperasi ya. Nah, ini Instagramnya istri gue, usahanya istri gue. Ini namanya Rumah Cantik Marisa, dia eyelash extension ya. Nah, beberapa waktu yang lalu gue lupa iklannya di mana. Itu gue bikin iklannya gini. Jadi di eyelash extension itu ada sambung bulu mata, ada cuman lentikin bulu mata. Lentikin bulu mata itu modalnya murah bener, dan pengerjaannya cepet. Akhirnya kita bikinlah diskon 70%, ya kan? Diskon 70%, last lift dari berapa jadi berapa, ya kan? Kita jelasin last lift tuh gini nih. Silakan masukkan nama sama nomor telepon sama email, nomor telepon untuk konfirmasi nanti pada saat Anda datang redeem itu apa bahasa Indonesia ya? Menukar vouchernya untuk dapat diskonnya. Iya kan? Nah, abis itu ya udah. Nanti kan lu dapat listnya. Nah, nanti pas dia udah masukin list, dia klik next, ya kan? Kalau pakai Google Form, lu kasihin aja gambar image si vouchernya. Nanti pas dia datang tunjukin nih screenshot vouchernya, Mbak. Atas nama siapa? Oh, Mbak Namira. Emailnya apa Mbak Namira? Oh iya, nomor teleponnya berapa? Oke Mbak, bisa di redeem vouchernya, silakan Mbak. Kayak gitu. Nih coba gua cari dulu. Bentar. Ini ada salah satu contoh klien ya. Klien agency. Nggak tahu nih, ini habis masa berlakunya nih landing page gue, tapi nggak tahu masih bisa dibuka. Nah nih. Nah, ini mungkin buat contoh aja ya. Nih, belum di share ya. Nih pakai landing page ya. Jangan, gue nggak tahu kalau misalnya nggak pakai landing page gimana cara bikin gini gitu loh. Ya lu pada belajar landing page aja gitu.
Nah, nih bikin edukasi ya kan, 5 tips bocoran dokter kecantikan mengenai cara mendapatkan kulit glowing and exam, bla 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 bla. Masukin kan nama, plak 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 plak, lanjut konsultasi, tik, gitu kan. Nah, ini untuk klinik bisa juga nih konsultasi gratis, ya kan, konsultasi gratis. Nih gue bilang ini nih, kamu bisa konsultasikan wajah masalah kulit kamu dengan konsultasi gratis di melalui WhatsApp. Kamu akan langsung berbicara dengan ahli kecantikan kami untuk dianalisa permasalahanmu. Caranya, kamu perlu mengisi nama, nomor telepon, bla 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 bla. Gue kasih tau nih ini, lu isi nama, nomor telepon, dan masalah yang dialami, klik tombol, lu langsung bicara sama beauty konsultan gue, kamu bisa tanya berbagai hal, bahkan mengirim foto kondisi kulitmu untuk dianalisa. Nah, buat cewek-cewek yang punya masalah jerawat, enak dong, nggak gratis, lu bisa Di foto, rumah dokternya lihat, di rumah aja gitu kan. Iya. Pas dia isi nama, lanjut konsultasi, kita udah dapat namanya nih, upsell. Nah, ini contohnya nih. Silakan klik tombol di bawah ini untuk konsultasi gratisnya. Anda akan berusaha bla bla bla. Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan potongan harga facial tanpa ekstraksi. Facial ini bla 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 bla. Catatan promo ini ada di halaman ini saja, bla bla. Ini urgency gitu ya. Nah, lu suruh screenshot. Kayak gitu. Nah, nanti setelah lu dapet, lu bisa bilang isi nama, nomor telepon sama email untuk konfirmasi di lokasi saat Anda menggunakan vouchernya. Setelah lanjut konsultasi, kasihin gambar voucher, suruh screenshot. Itu bisa. Sesimpel gitu. Aduh. Oke. Jelas ya? Wah, udah banyak banget nih contohnya dari Bang Ogut. Itu daging sampai tulang kalau kata teman-teman, kalau orang-orang. Ini bukan daging lagi, ini tulang dikupasin gitu. Sampai retikulum endoplasma ya. Sih. Udah susah banget ya bahasanya. Nah, tapi gitu ya. Jadi teman-teman intinya tadi nih banyak juga pertanyaan-pertanyaan teknis. Aku jawabin juga ya daripada Bang Ogut capek. Jadi sebenarnya kalau tadi udah dikasih tahu ya yang Google Form itu juga bisa tuh tadi kayak misalnya istrinya Bang Ogut misalnya punya eyelash extension, jasa eyelash extension. Nah, nanti bisa ditaruh di Instagram. Terus nanti kalau misalnya mau dapat kode voucher bisa klik link di bio, nanti masukin tuh di bio Google Formnya yang tadi kita udah buat, ada nama, email untuk si customer isi datanya. Terus nanti di akhir bisa ditaruh, jangan di close dulu karena Anda akan mendapatkan link untuk dapat voucher diskon 50% untuk eyelash extension pertama. Nah, nanti tinggal masukin linknya. Jadi intinya sebenarnya nggak harus selalu bikin landing page yang kayak tadi yang ribet banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini punya kemampuan dan punya tim, punya niat untuk bikin landing page, itu silakan banget gitu. Tapi kalau misalnya untuk pemula, alternatifnya bisa kayak gitu. Misalnya di Instagram nanti isi link Google Sheet untuk kasih lead magnetnya. Atau juga alternatif lain berhubung ini Tribelio juga bisa pakai di Tribelio gitu. Nanti soalnya kalau di Tribelio kalau tiap member yang join itu nanti langsung dapat data nama, email, nomor WA, lokasi semuanya dapat dan itu bisa diekspor dan juga bisa disinkronisasi ke Facebook untuk FB Ads gitu. Nah, ini kalau cara bikin landing page. Pokoknya kalau untuk teknis-teknis kayak cara bikin lead magnet, cara bikin landing page, kayak gitu segala macam, itu semua ada di list building mastery ya. List building mastery course yang Kode ini lagi laksanain sekarang. Masih free, mumpung lagi hashtag di rumah aja. Jadi masih free selama COVID, masih free. Nanti bisa belajar dari situ. Itu semua ada step by step strategi dan teknis gimana cara buat lead magnet, buat landing page, semuanya ada di situ. Nah, berarti trafficnya dari sosmed kita sendiri. Iya, bisa jadi salah satu source traffic juga ya, gitu. Kalau misalnya mau organik atau kalau mau pay traffic, tadi kayak Bang Ogut, step by step-nya ngiklan dulu untuk sortir orangnya, itu juga bisa banget. Gitu. Dia nanya tuh, gimana caranya tahu bahwa target market kita mencari solusi atas masalahnya lewat internet atau ternyata offline? Ya, jangan nanya. Nah, gue nanya nih kayak gini nih, gue contohin nih. Nih Pak Sudarmadi. Ya gue ngomongnya gue lo aja Pak ya. Nam, lo ada masalah jerawat gak sih Nam? Banyak banget Bang tuh. Oh, emang biasanya kalau jerawat gitu apa sih yang dirasakan gitu?
Suka takut takut dilihat orang gitu apa gimana? orang, terus sakit, kalau tidur nggak enak. Oh, terus apa aja yang udah lo lakuin biar ngobatin jerawat lo? Nah itu gue udah ke dokter kulit, udah pakai obat jerawat, udah herbal, semuanya udah gue cobain, tapi nggak ada juga yang berhasil. Oh, lu dapat info-info dokter kulit, herbal dan lain-lain, lu taunya dari mana? Kalau gue sih 2 sih Bang, biasanya dari temen, kalau nggak dari internet, nyari-nyari. Tuh, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dari internet, ya berarti emang marketnya reachable lah via internet gitu kan. Mm-mm. Nah, ini Kak Limin, Anda nanya di bagian Q&A. Gue nggak ngerti, gue nggak pernah pakai webinar jam nih. Doain dong. Pakai webinar jam. Bisa, Bang. Bisa pasti. Kalau yang merasa bermanfaat, follow gue juga dong. Mudah cuma sekali. Gimana sih? Mudah cuma sekali. Terus datanya bisa apa nih, Bang, di Tribelio bisa broadcast ke WA. Kalau di Tribelio nggak bisa broadcast ke WA ya, karena dari WA-nya juga nge-ban gitu. Kalau misalnya lu nge-broadcast, bakal kena ban, karena WA emang nggak untuk itu. Nah ini teman-teman, ini tribe-nya Bang Ogut. Kalau misalnya mau belajar soal personal branding, content creator, kalau misalnya Anda adalah target marketnya Bang Ogut, which is seorang yang nggak mau kerja karyawan, pengen jadi content creator aja, bisa join nih, creator muda. Nah ini juga tuh komunitas calon influencer untuk mendapatkan double digit income per bulan 10 juta plus tanpa perlu kerja kantoran. Nah, ini juga nih Bang, ini kalau misalnya aku target marketnya Bang Ogut ya, aku kehook banget sih sama ini, sama headline-nya, sama headline pin post-nya. Komunitas calon influencer untuk mendapatkan double digit income per bulan tanpa perlu kerja kantoran. Ini juga banyak nih yang nanya gimana caranya bikin headline yang bisa hook banget kayak gini. Gitu. Gue ambilin bentar. Maaf, gue pakai boxer. Gue gambar ikan coy. Emang bener-bener di rumah aja ya. Ini dia dulu temennya Mas Denny juga kan, Pahing. Gue belajar dari sini. Nih, ini macam-macam nih. Ada tuh contoh-contoh headline tuh. Gini-gini. Gue belajar dari sini. Jadi ya emang lu harus modal sih. Lu harus modal. Karena gue lebih suka belajar memang benar-benar sama orang yang udah praktekin. Jadi biar lebih cepet lah daripada gue searching di internet. Kadang-kadang suka ada yang fake juga ininya, informasinya gitu. Itu headline. Iya, tuh teman-teman juga bisa tuh dicoba. Aku belum ikut kelasnya Pak Hing sih, itu investasinya masih di luar kemampuan saya. Tapi pernah ikut kok dengan bunga 3%. Riba, nggak boleh riba. Tapi benar, itu kelas itunya juga bermanfaat banget, mini kelasnya ya, waktu itu copyright marketing itu bagus banget untuk tahu cara berpikir marketnya gimana tuh, diajarin banget. Nah, terus ini juga nih buat yang mau follow Instagramnya Bang Ogut. Nih Instagramnya Bang Ogut ya. Kalau misalnya tribe chief, kalau tribe atau komunitasnya Bang Ogut di Tribelio itu kreator muda yang tadi. Nah ini tribe-nya komunitasnya Bang Ogut. Kalau misalnya ada yang join, boleh langsung sign up. Oke. Nah, sekarang ini gimana sih? Oke, nah Bang Ogut kira-kira ada nggak nih saran-saran sebelum kita sebelum aku jelasin tentang list building mastery ke teman-teman webinar attendees di sini, Bang Ogut ada nggak saran untuk list building untuk yang baru mulai, terus gimana caranya misalnya dalam sebulan bisa dapetin 5.000 orang dalam list kita gitu. Satu yang jelas audiensnya harus benar ya. Harus benar banget. Karena kalau misalnya lu salah ya jangan sampai lu ngasih pengetahuan bagaimana mendapatkan
kualitas ASI yang bagus, tapi dikasihnya ke cowok. Jangan sampai salah gitu loh. Serius, banyak kan yang salah kayak gitu. Satu. Kedua, setelah udah jelas audiensnya, bikin lead magnetnya yang benar, yang sesuai dengan yang tadi gue jelasin tuh, yang ada gambar from zero to hero kan. Nah, terus yang ketiga, lu harus datengin traffic. Percuma kalau misalnya lu bikin lead magnet tapi nggak ada traffic sama sekali. Ya lu nge-ads lah, atau endorse kek, atau shout out banyak. Gitu kok intinya kayak gitu. Yang penting sih market ya, balik lagi ya. Market. Gitu. Simpelnya gini lah. Bikin list building itu simpelnya sama aja kayak misalnya Namira gue nggak kenal nih. Gue mau ajakin Namira kenalan sampai gue dapat nomor HP-nya. Lalu pikirin gimana caranya biar dapetin nomor HP-nya. Apa yang lu bakal kasih. Gitu aja. Harus kenal, harus tahu misalnya si marketnya orangnya gimana, cara dia decision makingnya gimana, masalahnya apa aja, kondisi dia gimana. Nah, itu emang harus kenal dan harus banyak-banyak ngobrol. Soalnya nggak bisa sekali ngobrol doang langsung tahu semua informasi ya. Sama satu lagi harus banyak latihan. Jangan ngerasa sekali bikin langsung bagus, kagak. Lu nggak tahu emang dulu gue habis latihan DM Elite sama Mas Denny. Building gue ngabisin kartu kredit emak gue 16 juta tuh. Kayak gitu ya. Gitu. Dan tenang aja teman-teman kalau misalnya nggak langsung berhasil, ya emang kayak begitu kan. Kalau langsung berhasil nggak ada pelajaran yang diambil. Iya, gue aja masih ada gagal-gagalnya kok. Ya gue bisa cukup berhasil buat bikin list building karena kan gue udah ngerasain gagalnya lebih dulu daripada lu gitu kan, simpelnya gitu. Masalah waktu aja. Oke. Nah sekarang karena banyak pertanyaan-pertanyaan teknis juga, aku mau jawab lebih lanjut. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang, List Building Mastery ini adalah sebuah program Coursera Coding yang baru. Jadi di sini ada mission untuk step by step bangun kolam bisnis Anda. Dan setiap minggunya bakal dapetin misi dan action plan yang Anda butuhkan untuk bangun kolam bisnis Anda dari nol, mengembangkan email list Anda, dan menghasilkan income dari email list tersebut. Gitu. Tadi udah sempat disinggung juga ya. Dan ini ada materi-materi list buildingnya. Jadi kayak misalnya foundation, lead magnet, content strategy, itu semua ada. Dan ini juga tadi kita udah sempat singgung sama Bang Ogut, kayak mulai dari cara menentukan niche, target market, segmen market, terus cara buat lead magnetnya, jenis lead magnet. Nah, tadi juga ada yang nanya nih, jenis lead magnet, kalau misalnya selain ebook, ada atau enggak gitu, dan bisa nggak selain ebook? Bisa banget. Tadi juga Bang Ogut udah ngasih contoh voucher itu juga salah satu jenis lead magnet yang bisa kita pakai. Dan semua jenis-jenisnya nanti akan dikasih tahu di dalam list building mastery-nya gitu. Terus kira-kira minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi kita akan masuk ke materi content strategi. Itu lebih ke engagement sama si audiensnya melalui email. Nanti akan ada juga diajarin semua materinya di situ. Terus nanti begitu peserta list building mastery udah dapetin materinya, nanti bisa posting hasil pengerjaannya di dalam Tribe gitu. Nanti bisa direvisi juga. Nah, kalau misalnya di sini ada peserta-peserta list building mastery juga yang lagi ngerjain, itu bisa kalau misalnya merasa aduh ternyata yang aku kerjain salah nih setelah dapet insight-nya dari Bang Ogut, oh ternyata kayak gitu. Nah, itu bisa langsung revisi. Nanti juga bisa langsung dicek sama tim. Gitu. Dan list building mastery ini free selama COVID-19 masih mewabah. Jadi mumpung kita di rumah aja, kenapa kita nggak dapetin side income dari list building? Nah, terus ini ada juga beberapa testimoni dari peserta-peserta list building. Dari testimoninya langsung kasih ke Kodeni gitu. Baru bikin chapter 1+2 langsung tertampar karena bagus sekali. Pengen ngundang kakak-kakak dan sahabat untuk ikutan gitu. Nah, terus di webinar ini juga sebenarnya adalah kesempatan terakhir untuk teman-teman yang belum join untuk ikut di dalam list building mastery. Jadi ada 2 step yang harus teman-teman ikutin kalau misalnya mau join list building. Pertama bisa download aplikasi Tribelio di bit.ly/Tribelio Apple, T sama A-nya gede, atau Tribelio Android. Kalau misalnya nggak ketemu bisa cari di App Store atau Play Store. Terus begitu udah download aplikasinya, bisa langsung buat akun.
dan bisa masukin invite code ini di dalam aplikasinya gitu. Dan sesuai di tulisannya di sini cuma valid selama 24 jam. Jadi setelah dari itu udah nggak valid lagi kodenya dan nggak bisa join di dalam list building mastery gitu. Jadi ini kesempatan terakhir teman-teman di sini gitu. Nah kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa ditanya ke aku langsung melalui WhatsApp gitu. Lu di rumah mana? Iya, di rumah. Terus juga tadi ada yang nanya nih, kayak tadi ada yang nanya kalau misalnya bikin landing page itu gimana, terus email platform marketing semuanya gimana itu bisa ini ya teman-teman. Kalau di Tribelio itu kita ada email marketing juga, jadi nanti bisa tanya-tanya ke aku di WhatsApp soal Tribelio itu gimana, terus email marketingnya berbayar atau enggak, langganannya berapa gitu, itu semuanya ada dan yang pasti lebih apa ya, lebih all in one community management platform lagi. Jadi maksudnya kita lebih bisa ada Facebook grupnya kayak komunitasnya, tapi ada email marketingnya juga gitu. Dan untuk landing page nanti juga bisa ditaruh juga di dalam Tribelio gitu. Jadi tribe kita itu sebagai landing page itu bisa banget gitu. Nah ini juga bisa ya, bisa difoto juga nih WhatsApp aku dan juga invitation code-nya untuk join ke list building mastery atau untuk join ke tribe hackers supaya kita bisa tanya-tanya lebih lanjut. Oke, karena udah sejam ya, lumayan juga nih. Gue masih semangat loh. Gue tuh emang bener-bener ini banget, kayak selalu semangat ngobrol, suka banget ngobrol, ekstrovert ya, ekstrovert. Kebanyakan bacot sebenarnya sih sebenarnya. Ya, tapi oh iya, report dikit kemarin gue hitung omset gue dari Tribelio itu 20% dari total omset. 20% dari total omset loh. Jadi ada free modul, Tribelio, ads, sama personal branding. Si free modul 20%, Tribelio 20%, ads 20%, sisanya personal branding 40%. Oke. Jadi lumayan lah nambahinnya, lumayan oke lah. Oke. Terbukti yang membantu penting ya. Yang penting bisa masak audiensnya di dalam tribe, itu yang paling penting gitu. Harus dimasak. Nah, itu nanti kalau mau punya komunitas nih, misalnya udah berhasil bangun kolam, udah ada orang dari list buildingnya, udah banyak orang-orangnya, itu bisa dioptimalisasi. Misalnya ikutin kayak caranya Bang Ogut, pakai Tribelio, bikin komunitas, terus untuk cara engage dalam komunitasnya lagi, itu udah paling cocok banget pakai konten-konten yang Bang Ogut sajiin gitu ya, karena itu emang beneran ini banget sih, bermanfaat banget. Daging lah kayak gini, tulang. Daging, tulang, urat, otot, semuanya pokoknya. Yoi. Oke, kalau teman-teman semua makasih banyak sekali lagi udah join webinar ini. Lumayan juga ya, kita 1 jam lebih dikit ngobrol tentang list building sama Bang Ogut, dan terutama terima kasih banyak nih juga sama Bang Ogut yang udah selalu bersedia sharing apapun itu yang bisa di-share ya. Selama itu bisa di-share aja gitu ya. Ya mohon doa aja lah biar hidupnya berkah gitu aja lah. Amin, kan amal jariah ya. Selamatin gue di Sirotol Mustaqim. Satu rambut dibelah. Bisa. Tapi lu share ke YouTube apa enggak? Nanti di-share ke YouTube ya. Tapi pokoknya stay tune aja deh. Bakal di-share kok yang jelas. Karena banyak teman-teman yang belum bisa nonton. Yang nonton jangan lupa lo, follow lo. Gitu. Iya tuh, follow ya. Namira nggak bisa follow Instagramnya. Mohon maaf nih, narasumber aja nggak follow back saya. DM dong. Apa sih gue follow back sekarang, gue follow back. Apa email lo? Apa Instagram lo? @namiraziza. Ntar nih gue follow back ya. @namira siapa? Namira.
Namira ZIZA. Nasution ya? Ih. Nih ya, nih. Follow lagi Ya. Nih udah gue follow. Tuh udah ya. Akhirnya gue follow back orang sukses. Mana Ses? Tuh gue follow tuh. Ya, gue follow. Oke. Tapi pakai akun lain. Enggak. Iya, teman-teman yang mau follow back juga boleh ya. Self promo ya. Follow kreator muda gimana? Nggak follow itu cuma masuk ke apa? Masuk ke tribe. Itu masuk ke tribe. Nanti kalau untuk ke kreator muda bisa di Instagramnya Bang Ogut @muda_cuma_sekali. Gitu. Bisa. Oke, makasih banyak ya sekali lagi teman-teman semua dan Bang Ogut. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa tadi udah ada semua informasi-informasinya. Bang Ogut juga pernah bilang yang penting take action. Gitu. Oh, tato gue aja fakta no verba tuh. Action speaks louder. Ini hilaf ya. Jangan dicontoh. Udah nggak nambah. Ya, pesan terakhir buat yang ikutan course-nya Mas Denny yang list building ini ilmunya daging banget. Jadi kalau misalnya lu nggak serius sih, lu yang rugi parah asli, parah, separah itu. Parah banget. Oke, dari tadi udah bye-bye. Oke, thank you semuanya. Yo, udah ngundang gue juga. Thank you semuanya. Mudah-mudahan sukses. Karena kita nggak tambah muda. Iya. Bang Ogut juga sukses terus ya. Siap, kabarin aja kalau butuh ini lagi. Oke, boleh bayarin aku webinar jam dong. Oh iya, itu nanti bisa ke bos saya, Denny Santoso. Iya. Setahunnya mahal, bos. Iya, tadi ada personal asistennya juga, Ciweni. Bisa Mantap. Webinar jam, boleh dong giveaway webinar jam nih. Udah diajakin webinar setahun. 7 juta cuy. Ya udah. Oke. Gua nonton Netflix dulu. Ya, selamat Netflixan ya. Yoi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.